Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, dan begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Di antara bahkan nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat iman dan hidayah taufik, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam kalbu kita, yang mana dengan petunjuk itu bukan sekedar kita mengetahui ajaran Allah, tapi juga kita mencintainya dan kita melaksanakan. Dengan kita hadir di dalam salat subuh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan 2 rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh, itu sudah lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Bagaimana pula dengan sholat fardunya? Sedangkan sholat sunnahnya pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Bagaimana dengan sholat fardunya? Jelas disepakati oleh para ulama bahwa sholat fardu itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya betul-betul itu kita sadari, kita hayati, bahwa kita yang hadir di dalam salat subuh tersebut mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, melebihi dunia dengan segala isinya. Ditambah dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekalian kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Ini juga harus kita sadar bahwa ini adalah nikmat. Yang mana banyak orang begitu bahagianya ketika mendapatkan hadiah, ataupun bahkan sekedar bisa membeli sendiri mobil. Bahagianya bukan main. Rumah, apalagi rumah mewah, bahagianya bukan main. Semua itu tidak ada artinya dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini mendapatkan bulan Ramadan. Apakah itu sudah kita sadari? Apakah itu kita rasakan bahwa kita sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah? Dulu orang-orang soleh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami bulan Rajabnya dan bulan Sya'bannya, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rajab ke Ramadan jarak 2 bulan. Bahkan sebagian daripada orang soleh setengah tahun sebelum datang bulan Ramadan telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan mendapatkan bulan Ramadan. Ini dikarenakan mereka sangat mengetahui nilai kemuliaan daripada bulan Ramadan. Mereka sangat mengetahui hal tersebut. Karena pahala di bulan Ramadan itu sangat besar. Sangat besar. Jauh lebih baik dibandingkan kita memiliki dunia ini dengan segala isinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bulan Ramadan, beliau yang kita kenal manusia yang paling banyak amal solehnya, paling baik amal solehnya. Di bulan Ramadan beliau jauh lebih memaksimalkan lagi amal solehnya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian ini, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian ini, hendaknya betul-betul kita bersyukur kepada Allah.
Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur maka pasti kutambahkan untuk kalian, dan jikalau kalian kufur tidak pandai mensyukuri nikmatku, azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut kepada hal yang Allah redhoi. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan kita yang terbaik. Di antara tanda seseorang sukses di dalam mendapatkan bulan Ramadan dan menjalani bulan Ramadan adalah ketika amalan-amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dengan kata lain, tidak sama antara bulan-bulannya yang lalu dengan bulannya yang sekarang. Tidak sama dengan hari-harinya sebelum Ramadan dengan hari-harinya sesudah Ramadan. Itu tanda kesuksesan seseorang. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahkan Rasulullah SAW manusia yang paling baik dan manusia yang paling bertakwa. Begitu tiba bulan Ramadan, beliau lebih memaksimalkan lagi amalan-amalannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh barakallahu fikum. Di antara amalan-amalan yang patut untuk diunggulkan di bulan Ramadan ini, yang patut kita lebih perhatikan lagi di bulan Ramadan ini, sedekah. Bersedekah. Kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan paling dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Ramadan. Kalau selama ini kita bersedekah sebulan 100.000, naikkan menjadi 200.000. Kalau selama ini kita rutin memberikan kepada orang tua 300.000, naikkan menjadi 600.000. Kalau 500.000 kasih 1 juta. Kalau selama ini kasih 5 juta, kasih 10 juta. Itu bukan hal yang besar. Memberikan orang tua sebegitu bukanlah hal yang besar. Coba kita dengarkan sedikit kisah dari salafus saleh. Pernah di masa tabi'in, masa yang masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa yang langsung berteman dengan Rasulullah adalah generasi sahabat. Kemudian yang kedua generasi tabi'in. Ada seseorang yang membawa ibunya dari kampungnya sampai ke Mekkah, lalu di Mekkah digendongnya ibunya bertawaf. Antum tahu bertawaf di sekitar Ka'bah 7 kali itu bukan hal yang ringan dengan menggendong orang. Sebagian orang yang membiayai tukang mendorong orang tuanya, atau tukang angkat orang-orang Afrika biasanya di Mekkah. Ataupun bahkan sebagian orang di masa tuanya orang tuanya dimasukkannya ke panti jompo. Ini diurusi ibunya, dibawa ke Mekah, digendong saat tawaf, digendong sendiri, tidak pakai kursi dorong, tidak pakai tandu, sendiri. Setelah selesai tawaf bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya Umar ini pun salah seorang sahabat yang sangat dikenal, sangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapati Nabi dan selalu memperhatikan Nabi. Ya, ketika orang yang sedang menggendong ibunya ini bertemu dengan Abdullah bin Umar, dia bertanya, "Engkau sudah melihat apa yang kubuat? Kubawa ibuku dari kampung dan kugendong tawaf. Apakah sudah kubalas jasa-jasanya?" Maka apa jawaban Abdullah bin Umar? Kata beliau, bahkan satu tarikan nafasnya ketika dia kesakitan melahirkanmu belum terbalas. Bahkan satu tarikan nafasnya ketika dia kesakitan melahirkan kamu belum terbalas dengan apa yang kamu buat sekarang ini. Ya. Seorang tabi'in yang lain sebenarnya dia hidup di masa Nabi. Masih hidup waktu itu. Cuma dia tidak sempat bertemu dengan Nabi. Seorang bernama Uwais Al-Qarni, orang Yaman.
Nabi SAW sudah pernah mengatakan kepada Umar, suatu saat dan sahabat-sahabat yang lain, suatu saat akan datang kepada kalian seorang dari Yaman, dari suku Murad, ya, yang mana dia sebelumnya terkena penyakit belang-belang, penyakit kulit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, tersisa satu di belakang lehernya, di tengkuknya, seperti uang logam. Kalau kamu bertemu dengan dia, minta dia doakan kamu. Fa innahu barrun bi ummi. Karena dia seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Suatu saat Uwais Al-Qarni ini yang memang berpenyakit kulit yang kurang enak dipandang orang, yang sangat berbakti kepada ibunya. Suatu saat ibunya mengatakan, saya ingin berhaji. Besar keinginan saya untuk berhaji. Baru berkata seperti itu, belum memerintah, Uwais Al-Qarni sudah mencari solusi. Bagaimana caranya? Kami ini orang miskin. Berhaji itu butuh kendaraan, unta. Sedangkan kami ini orang miskin, perbekalan saja tidak cukup, apalagi kendaraan. Akhirnya beliau beli anak kambing. Untuk apa anak kambing? Dipakai pergi ke Mekah naik anak kambing. Dia rutin untuk membawa setiap hari, bawa ke atas bukit anak kambing ini, turun naik setiap hari. Seiring dengan perkembangan anak kambing ini sampai besar, ya, orang-orang pun yang melihatnya tertawa dengan kulit yang tidak enak dipandang. Kemudian kegiatan apa setiap hari gendong anak kambing, sampai besar kambing ini masih digendong naik turun. Seiring dengan berkembang besar kambing ini, ototnya pun membesar. Uwais Al-Qarni ototnya membesar dengan cara naik turun bukit. Setelah itu dia pun mengatakan kepada ibunya, ya ummi, wahai ibuku, sudah siap, kita ke Mekah, kita pergi berhaji. Caranya bagaimana? Saya gendong dari Yaman ke Mekah. Pindah negara ini, beda negara, dari Yaman ke Mekah. Itu kalau kita banding tadi itu yang saya bilang, kita yang biasa bersedekah 5 juta, sedekahlah 10 juta sama ibu. Itu pun tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan menggendong ibu dari Yaman ke Mekah. Perjalanan unta mungkin sekitar 20 hari. Perjalanan unta ini digendong. Siapa kira-kira orang yang berbakti kepada orang tuanya sampai sebegitu sekarang ini? Dibawanya ke Mekah, lantas dibawa. Setelah sampai di Mekah, dia coba untuk dia minta izin kepada ibunya ingin bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ke Madinah, ternyata Rasulullah SAW sedang keluar Madinah. Dia pun tidak ingin berlama-lama meninggalkan ibunya di Mekah. Dia segera balik ke Mekah. Tidak sempat ketemu Rasulullah SAW. Padahal satu masa dengan Nabi. Lalu setibanya di Mekah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar memang mencari-cari orang ini sampai akhirnya ketika melihatnya, Umar pun mengatakan, kamu Uwais Al-Qarni? Betul. Dari Murad? Betul. Karena dilihatnya ada tanda sisa belang putih di lehernya. Umar pun mengatakan, doakan saya, tolong doakan saya. Uwais Al-Qarni kaget, khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah. Sahabat yang mulia, seorang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulham, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu banyak ide-ide yang dikeluarkan, disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, langsung disetujui oleh Allah dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah setujui pendapat Umar. Umar minta didoakan, minta dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pun mengatakan dia heran, kenapa Umar sahabat dekatnya Rasulullah minta tolong seperti ini. Dia menolak, akhirnya Umar pun menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menyampaikan tentang kamu kepada kami. Maka singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendesak supaya ia mendoakannya. Dia pun akhirnya mendoakan. Setelah mendoakan dia mengatakan apa?
tolong jangan sampaikan kepada orang lain sabda Rasulullah tentang saya. Coba bedakan dengan banyaknya orang sekarang. Begitu dapat hal-hal yang baik seperti ini langsung tolong share and like. Tolong sebarkan dan like, sebarkan dan like. Ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pesannya kepada Umar, tolong jangan sampaikan kepada orang lain sabda Nabi itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu bagian daripada bukti bagian dari kebaktian yang penting kepada orang tua, khususnya di zaman ini, di mana menipis akhlak, sebenarnya sangat menipis akhlak kepada orang tua. Banyak adab-adab yang dahulu dihidupkan oleh orang-orang tua kita sebelumnya kepada orang tuanya sudah mulai hilang. Sementara itu sangat diperlukan. Dan juga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya sebutkan satu hadis tentang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah al-aq. Tidak masuk surga seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak masuk surga seorang yang durhaka pada orang tuanya, wala mudamminul khamar. Tidak pula orang yang selalu minum khamar. Ya. Satu lagi contoh, ada orang soleh yang dikritik oleh sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, kamu tahu tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Tapi kenapa kamu tidak pernah mau makan sama orang tuamu? Ya, selalu tidak mau makan sama orang tuamu bersamaan. Dia pun mengatakan, saya itu selalu pilih biarkan mereka makan duluan baru saya di belakang. Kenapa? Saya khawatir ketika makan bersama ada yang kuambil lantas kutelan, ternyata itu yang diinginkan oleh ibu saya atau bapak saya. Dengan begitu saya menjadi durhaka. Kalau seperti itu, hal seperti itu dirasakan sebagai kedurhakaan, bagaimana dengan yang dibuat oleh kita sekarang ini, anak-anak kita sekarang? Bagian daripada adab yang diajarkan oleh para ulama kita. Di akhir ini, kesempatan ini saya sebutkan beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai adab seorang anak kepada orang tuanya. Yaitu merendahkan suara di hadapan orang tua tidak lebih tinggi dari suara orang tua. Juga tidak memotong pembicaraan mereka ketika mereka sedang berbicara. Dan juga tidak mengkritik mereka ketika mereka melakukan salah sekalipun, ataupun mengatakan sesuatu yang salah, disampaikan baik-baik dengan hal yang jangan sampai menyinggungnya. Bahkan andai pun kita merasa kita sudah sarjana, orang tua kita tidak tamat SD sekalipun, jangan pernah merendahkan orang tua. Bahkan ya, jangan berjalan di depan mereka. Berjalanlah di belakang mereka kecuali dalam kondisi ingin melindungi mereka. Boleh berjalan di depan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi adab yang diajarkan oleh para ulama kita. Bahkan senantiasa perhatikan ridhonya mereka. Jangan sekedar menunggu perintahnya mereka. Bahkan cukup memperhatikan lirikan-lirikan matanya, langsung berbuat. Betapa banyak orang sekarang sudah jelas-jelas kalimat perintah yang digunakan oleh orang tuanya, masih saja sibuk dengan terutama jek-jek, terutama dengan HP-nya. Ya. Sudah jelas-jelas kalimat perintah yang keluar dari mulutnya orang tuanya. Padahal adab yang diajarkan oleh ulama kita kepada kita sekalian, bahkan sekedar dengan lirikan matanya, jikalau kita tahu ada yang diinginkan oleh orang tua kita, segera buat. Begitu juga jikalau dengan lirikan matanya kita tahu di situ ada orang tua kita yang tidak menghendaki kita melakukan hal tersebut, segera hentikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahkan kalau sekedar mengambil makanan yang dikhawatirkan itu yang diinginkan oleh orang tua kita, itu dianggap sebagai kedurhakaan oleh orang-orang soleh dahulu. Bagaimana dengan apa yang dibuat orang sekarang banyak? Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan hati kita. Dan terakhir, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu juga amalan yang selain sedekah, itu juga amalan yang sangat diunggulkan di bulan Ramadan, khatam Al-Quran.
Kalau Ramadan itu 30 hari, ya, maka bagi setiap hari satu juz, satu juz, satu juz, dan mungkin berat bagi kita untuk sekali duduk baca satu juz. Satu juz itu 10 lembar. Coba kita bagi dalam sholat 5 waktu. Bagi 2 berarti. Sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Begitu, selama sholat 5 waktu, maka akan menjadi 10 lembar 1 juz. Diupayakan di awal-awal Ramadan ini, lebihkan sedikit. 2 juz, ada yang 2 juz dibaca sehari. Supaya apa? Karena bisa jadi Ramadan 29 hari. Ya, karena kadang Ramadan 29, kadang 30 hari. Maka dari awal ada kita lebihkan sedikit supaya bisa khatamkan Al-Quran. Pada hakikatnya begini, hitungannya gampang. Siapa yang setiap hari membaca 1 juz, maka dia akan khatam 1 kali. Siapa yang setiap hari 2 juz, dia akan khatam 2 kali Quran. Kenapa? Ramadan anggap 30 hari, Al-Quran ada 30 juz. Kalau setiap hari 1 juz, berarti khatam 1 kali. Kalau 3 kali, 3 juz dalam 1 hari, berarti akan khatam 3 kali. Begitu seterusnya. Dan upayakan jangan sampai pernah menunda-nunda kalau ada terlewat. Serupa dengan di saat kita sedang sholat, tiba-tiba teringat kalau lupa dompet di kamar mandi. Apa yang akan kita lakukan? Pasti sesudah salam langsung segera pergi ambil. Begitu pula lah, tidak ada artinya uang dan dompet itu dibandingkan dengan zikir kita yang ketinggalan. Setiap ketinggalan 1 lembar langsung bayar, jangan tunggu tumpuk-tumpuk. Nanti setelah tumpuk-tumpuk akhirnya merasa berat, akhirnya tidak khatam. Terlalu sayang di bulan Ramadan ini kita tidak khatam Al-Quran. Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam sangat menseriusi Al-Quran di bulan, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan hati kita dan mensucikan jiwa kita sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.